Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, sejenak marilah kita sama-sama memanjatkan puji puja kepada Allah yang Maha Berkuasa, yang sampai dengan detik ini Allah masih berkenan banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui sholat subuh yang kita kerjakan secara berjamaah ini menjadi salah satu wasilah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada baginda besar, suri tauladan terbaik sealam dunia, yakni Habib besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in, serta sampailah kepada kita semua yang senantiasa taat mengikuti ajarannya sampai yaumil kiamah. Hadirin yang berbahagia, hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, Allah masih menyayangi kita semua. Sehingga dengan kehendak Allah yang jauh, yang dekat, sama-sama merapat untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh yang barusan kita kerjakan. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan kita semua. Wabil khusus kita berada di awal tahun baru 2014. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan aktivitas amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dengan sama-sama memperbaiki sholat kita, ataupun kita bisa sama-sama memperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan ini adalah sebagai salah satu kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak setiap insan, tidak setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Sehingga dengan hebatnya kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar pahala yang Allah sediakan kepada kita semua.
Bahkan kalaulah kita tadi sebelum melaksanakan sholat berjamaah subuh, melaksanakan sholat 2 rakaat, maka kata Rasul, pahalanya sangat luar biasa dibandingkan dengan seisi alam bumi ini, maka lebih besar daripada pahala yang diberikan oleh Allah kepada setiap insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melaksanakan 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh. Hadirin sidang Jum'ah sidang sholat subuh yang berbahagia. Dalam salah satu surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan singkat kepada kita semua sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya tadi baca dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah kalian ditundukkan oleh harta-harta kalian, wala auladukum, dan oleh anak-anak kalian dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita berbuat hal yang demikian, ditundukkan oleh harta kita, ditundukkan oleh anak-anak kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, maka kalau demikian kalian termasuk ke dalam manusia yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tiada lain, harta kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan ujian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengingatkan kepada kita, berpesan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman, janganlah kalian ditundukkan oleh harta kalian dan anak-anak kalian, karena keduanya adalah fitnah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sisi lain, kenapa harta dikatakan sebagai fitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita lihat, mungkin dalam kehidupan nyata hari ini, banyak manusia yang tergoda karena ingin mendapatkan kekayaan, karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Tapi ketika itu mereka raih, mereka melupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Dari segi mencari harta, mungkin tidak sedikit orang yang sikut sini, sikut sana, melanggar hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun harta itu kita dapatkan, ketika itu kita cari dengan sesuatu yang tidak seluyu atau tidak selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang banyak pun insya Allah tidak akan berkah. Kemudian ketika kita mengkonsumsi atau memanfaatkan sebuah harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kekayaan tersebut, harta tersebut digunakan
untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari harta yang kita sudah miliki, ketika kita lupa mengeluarkan dari sebagian hak ya dari harta yang kita miliki, baik itu zakatnya, infak, sedekah dan lain sebagainya, maka ketika itu tidak dikeluarkan, itu pula menjadi sebuah ujian kepada kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya harta yang telah kita raih, yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalaulah kewajiban kita untuk mengeluarkan sebagian zakat tidak dikeluarkan, maka itu adalah ujian terbesar. Oleh karenanya, mudah-mudahan di tahun baru ini, ya, selagi kita menikmati keindahan dunia ini, menikmati keleluasan harta yang dimiliki oleh kita sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan keimanan yang sangat tinggi dalam diri kita, apapun yang menjadi hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan, ini tidak menjadi penghalang dari nafsu kita mencintai harta. Hadirin yang berbahagia, kemudian anak adalah salah satu ujian pula yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa anak dikatakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ketika kita belum memiliki anak, anak adalah sesuatu yang didambakan oleh seorang pasangan hidup, oleh suami istri. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anak, dari mulai kecil sampai dewasa, anak harus kita biayai, anak harus kita urus sehingga menjadi anak-anak yang bisa didambakan oleh kita semua. Sehingga menjadi keturunan yang sangat mulia. Bukan saja kemuliaan itu bisa didapatkan di dunia ini saja, tapi yang lebih harus kita jadikan, kita dapatkan, anak kita harus menjadi sesosok manusia yang bisa menyelamatkan kita sebagai orang tua nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya, anak menjadi salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika orang tua sudah bisa menjadikan anaknya sebagai orang yang sukses, ya, dari pendidikannya SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, anak kita menjadi pintar. Tapi jangan lupa, orang tua yang pintar adalah bukan saja orang tua yang bisa menjadikan anaknya sukses di dunia saja dengan kepintaran IQ-nya, tapi harus pintar bersamaan dengan emosional, harus pintar bersamaan dengan karakter pendidikan anaknya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kita bisa banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah tiada, anak-anak kita bisa melanjutkan ibadah kita. Anak-anak bisa melanjutkan kebaikan kita. Anak-anak bisa melanjutkan seluruh aktivitas yang kita ridhoi sebagai orang tua ketika kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh anak-anak kita. Maka anak-anak tersebut adalah anak-anak sebagai investasi terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai anak-anak pintar hanya dalam segi ilmu pengetahuannya saja. Ya, karena mohon maaf, banyak orang-orang yang gelarnya sudah tinggi tapi hanya pintar dalam keilmuannya saja, tidak pintar dalam segi berakhlakul karimah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, harapan kita mungkin sebagai orang tua, dalam setiap sujud kita, setelah kita melaksanakan sholat, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sungguh pasti semua sudah hafal. Kita berharap kepada Allah dengan lantunan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku semua, berikanlah kami semua keturunan-keturunan yang bisa menyenangkan penglihatan kami, dan jadikanlah mereka sebagai insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang indah dipandang, berakhlakul karimah, kemudian bisa membawa orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah anak-anak yang diinginkan kita oleh kita semua sebagai orang tua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, karena hari ini kita berada di hari yang Sayyidul Ayyam, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang kuat untuk menghadapi ujian yang Allah berikan lewat harta yang kita miliki, untuk bisa menghadapi ujian lewat anak yang Allah titipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan harta kita menjadi jembatan untuk sama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama menggunakan harta itu kepada jalan kebaikan. Kemudian mari kita sama-sama doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya di dunia, bahkan bisa membahagiakan nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, akhirnya hari ini mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa tabarukan kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.